Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Agus Muharram MPD dan Ibu Wina Mustikaati SPD MPD, serta teman-teman kelas 2D yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Triwahyuning Tias selaku moderator dari kelompok 12 pada presentasi hari ini mengenai lingkungan pendidikan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 12 yang beranggotakan Nisrina Nurbaiti, Rifa Aminah Salsabilah, dan saya sendiri Triwahyuning Tias. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nisrina Nurbaiti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisrina Nurbaiti dengan NIM 2104102. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan pendidikan dan juga jenis-jenis lingkungan pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan juga terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan juga proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian, lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap praktek pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan itu sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Kemudian ada jenis-jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu lingkungan pendidikan keluarga, yang kedua lingkungan pendidikan sekolah, dan yang ketiga lingkungan pendidikan masyarakat. Ketiga kategori tersebut disebut dengan terpusat oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan juga pertama dan utama bagi anak. Pendidikan dalam keluarga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pendidikan prenatal atau pendidikan sebelum lahir dan juga pendidikan postnatal atau pendidikan setelah lahir. Pendidikan prenatal merupakan pendidikan yang berlangsung selama anak belum lahir dan masih di dalam kandungan. Contoh dari pendidikan prenatal yaitu mendengarkan anak musik-musik klasik dan juga melakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Jadi secara sederhana, pendidikan prenatal dalam keluarga bertujuan untuk menjamin agar si bayi yang ada dalam kandungan pada akhirnya dapat terlahir dengan proses yang lancar dan juga selamat. Kemudian ada pendidikan postnatal atau pendidikan setelah lahir. Jadi pendidikan postnatal itu pendidikan yang dilakukan saat manusia sudah lahir ke dunia dan hingga ke akhir hayatnya. Pendidikan postnatal ditujukan sebagai jaminan agar manusia dapat menjadi manusia yang baik dan tidak mengalami kesulitan berarti selama proses hidupnya. Kemudian yang kedua ada lingkungan pendidikan sekolah. Selain keluarga, sekolah juga tak kalah penting dalam perkembangan anak. Sekolah merupakan pendidikan formal yang dilakukan dari anak mulai umur 7 tahun sampai dengan 17-18 tahun. Di sekolah, anak diajari berbagai ilmu pendidikan dan berbagai pengetahuan serta keterampilan-keterampilan, dan kemudian keberadaan anak di sekolah mempengaruhi perilaku anak juga. Sekolah sengaja disediakan atau dibangun khusus untuk tempat pendidikan. Maka tak heran jika kita golongkan sekolah sebagai tempat atau lembaga pendidikan kedua sesudah keluarga, dan lebih-lebih mempunyai fungsi melanjutkan pendidikan keluarga dengan guru sebagai orang tua yang harus ditaati. Kemudian yang terakhir ada lingkungan pendidikan masyarakat. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu terlepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat itu bermacam-macam sekali, baik membentukkan kebiasaan-kebiasaan, membentukkan pengetahuan, sikap, minat, maupun pembentukan kesusilaan dan juga keagamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada
kesalahan dan juga kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nisrina atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifa Aminah Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang fungsi lingkungan pendidikan terhadap proses pendidikan manusia. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungannya, terutama dengan sumber daya pendidikan yang ada di sekitarnya, agar para peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan dengan optimal. Lingkungan pendidikan akan mendukung peserta didik untuk bisa berpikir kritis, kreatif, inovatif, dapat memecahkan masalah yang ada di sekitar, serta membentuk karakter peserta didik. Seperti lingkungan keluarga yang menjadi awal, dasar, serta fondasi bagi pembentukan sikap peserta didik. Lalu lingkungan sekolah yang membekali skill serta ilmu pengetahuan untuk peserta didik, juga lingkungan masyarakat yang menjadi tempat praktik dan menjadi tempat pengembangan diri peserta didik. 3 lingkungan pendidikan ini berkaitan erat dan saling melengkapi untuk menjadikan seseorang menjadi berpendidikan dan mempunyai karakter yang unggul. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi keluarga dalam pendidikan. Nur Aini tahun 2010 mengatakan ada 8 fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi edukasi. Seperti yang kita tahu, keluarga adalah tempat pertama anak untuk belajar sesuatu hal. Entah itu hanya bertepuk tangan, berbicara, membaca, ataupun menulis. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah pusat pendidikan yang utama dan pertama bagi anak. Fungsi kedua adalah fungsi sosialisasi. Anak sebagai makhluk sosial tentunya harus berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Keluarga tentunya akan membantu anak untuk menjadi pribadi yang baik dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Keluarga, khususnya orang tua, tentu harus mengajarkan kepada anak nilai-nilai yang baik ataupun yang buruk. Yang ketiga ada fungsi proteksi. Fungsi proteksi tidak hanya dalam menjaga fisik peserta didik, tetapi juga menjaga psikis peserta didik. Untuk menjaga fisik peserta didik, tentunya keluarga akan menjaganya supaya terhindar dari ancaman juga bahaya, sehingga peserta didik merasa aman, nyaman, dan dilindungi oleh keluarganya. Dalam hal psikis, keluarga memperhatikan psikologi anak, bagaimana perkembangannya, serta apa yang dibutuhkan agar anak dapat optimal dalam menjalankan pendidikannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifa atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang keempat adalah fungsi proteksi. Dalam fungsi ini, keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada seluruh anggota keluarganya. Keluarga diharapkan memberikan kehangatan kepada seluruh anggota keluarganya. Contohnya seperti ayah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Fungsi kelima adalah fungsi religius. Dalam fungsi ini, keluarga berkewajiban untuk mengajak anak dan seluruh anggota keluarganya untuk beragama dalam kehidupannya sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Maka dari itu, orang tua hendaknya menciptakan kehidupan keluarga yang religius. Misalnya, jika beragama Islam, maka mengingatkan anaknya
atau anggota keluarganya untuk sholat 5 waktu, atau jika ia beragama Kristen maka mengingatkan untuk pergi ke gereja dan lain sebagainya. Yang keenam adalah fungsi ekonomi. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya. Maka dari itu, fungsi ekonomi dalam keluarga meliputi pencarian nafkah, manajemen keuangan, dan penggunaan dana untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam sebuah keluarga. Fungsi ketujuh adalah fungsi rekreasi. Rekreasi di sini sebuah keluarga tidak harus selalu merayakan pesta atau berekreasi di luar rumah, namun bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Misalnya, makan malam bersama di meja makan sambil berbincang, menonton televisi bersama, bersenda gurau di halaman depan sambil ngopi dan lain sebagainya. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi biologis. Keluarga adalah sarana reproduksi yang paling tepat. Setelah fungsi biologis dari suami dan istri terpenuhi, maka terjadi proses pengembangbiakan untuk melangsungkan keturunan dari keluarga tersebut. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 12 pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.